menyuruh saya menyajikan di mana kitab Isa itu, begitu. Jadi kalau di dalam konteksnya, di dalam Alkitab sendiri, Yesus yang disebut dengan Injil itu artinya lain adalah kabar baik, bukan kitab. Itu beda dong. Anda bedakan konteks Al-Quran dengan Alkitab. Jadi kalau Anda menanyakan di mana kitab Isa itu, Anda cari sendiri. Karena saya meyakini tidak ada itu kalau Anda tanya kepada saya. Karena saya bukan beriman kepada Al-Quran. Jadi yang saya tahu, Injil itu Yesus itu menyebarkan Injil. Apa yang dimaksud dengan Injil itu bukan kitab. Itu adalah kabar baik. Kalau Anda suka sekali kan melihat di dalam teks aslinya, Anda lihat di situ itu disebut dengan evangelion. Evangelion itu artinya kabar baik loh. Begitu, bukan kitab. Jadi kalau Anda menanyakan lagi di mana kitab Isa itu, ya Anda cari sendiri. Yang saya tahu itu tidak ada gitu loh. Kalau Anda tanya ke saya, karena saya nggak meyakini Al-Quran, karena saya bukan beriman kepada Al-Quran. Jadi sekarang Anda tidak bisa menunjukkan itu yang harus pertama, bahwa di dalam kitab Nabi tidak ada tindakan tentang Muhammad sendiri, kedatangan Muhammad. Baik itu di dalam Perjanjian Baru kitab orang Kristen, itu juga tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena itu disebutkan roh kebenaran. Anda menyebutkan dengan Nabi kebenaran, itu nggak sama loh. Anda balik lagi ke teks asli itu nggak sama gitu. Jadi artinya kalau saya lihat dari sini itu tidak ada sangkut paut. Jadi sekarang berarti Anda berbohong ketika Anda menunjukkan ada di kitab para nabi. Anda nggak bisa menunjukkannya. Kalau Anda menyuruh saya lagi membuktikan perkataan Anda, ini gabrul loh, gabrul. Ada lagi? Jadi ini yang putus-putus siapa ya teman-teman? Ya Gurunda, dia Saya ya? enggak, kebenaran sinyalnya merah. Kebenaran jaringannya. Iya. ya. Putus-putus, Bung. Perbaiki dulu. Jadi saya tanggapi ya. Anda lucu. Anda mencari kitab para nabi di mana? Anda mencari kitab para nabi di kitabnya orang Roma. Lucu ente itu. Cobalah sekali-kali tuh diskusi itu pakai akal, jangan malu-maluin. Tidak ada dalam kitab para nabi. Emang pernah lihat kitab para nabi? Yang kamu pegang itu adalah surat kabar. Kitab-kitab terjemah. Sabar dulu, sabar. Mana kitab para nabi di Anda? Tidak ada kitab para nabi. Kitabnya Nabi Musa tak ada. Kitabnya Nabi Daud tak ada. Kitabnya Nabi Isa tak ada. Nabi Muhammad namanya tertuang di kitab-kitab tersebut, dan itu datang kepada Bani Israel. Dan Anda, kenapa saya minta di Anda? Karena Anda mengaku berasal dari sono. Jadi tanggung jawab Anda ada di situ. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Al-Quran mengatakan itu. Wahai ahli kitab. Nah, yang disuruh ahli kitab, bukan bahlul kitab. Ahli kitab yang disuruh Al-Quran. Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Sekarang sebagai Kristen, pernah enggak Anda melihat Injil asli? Enggak kan? Taurat asli pernah? Enggak kan? Mazmur asli pernah? Enggak kan? Al-Quran mengatakan ahli kitab menyembunyikannya, Cak Ayu. Disembunyikan. Ini Al-Quran mengatakan, mana ada? Ya sudah, kalau tidak disembunyikan, mana? Pernah kakek kamu menunjukkan Bible asli, Injil asli, Taurat asli, Mazmur asli? Pernah rupanya? Tidak pernah. Lalu kemudian kesalahan fatal yang anda lakukan adalah ketika Al-Quran berbicara mengenai Injil, inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa mengaku diberi kitab, diberi ketetapan, diberi hikmat Injil. Lalu Anda merasa Injil itu bukan sebuah kitab, Injil itu adalah kabar gembira. Lah, itu evangelion. Yang kita maksud ini Injil yang datang kepada Nabi Isa, bukan evangelion. Evangelion itu kitab kanonik, cap wartawan tak terkenal pada masanya. Bukan nabi, bukan rasul. Nanti dia dilantik rasul setelah abad-abad setelahnya.
Yang Al-Quran bahas Injil yang datang kepada Nabi Isa. Jangan Anda merasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan roh. Nabi itu roh. Jangan dipikir Nabi itu bukan roh. Nabi itu roh. Kitab suci juga disebut roh. Semua semangat yang berasal dari Tuhan Allah disebut roh. Bahkan kita manusia pun disebut roh. Zakaria 12:1. Kita disebut kalimah. Matius 4 nomor 4. Jadi jangan heran dengan itu. Kembali kepada tema 1 Yohanes 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Ini roh. Ini roh. Sebab kamu harus menguji roh-roh itu. Apakah roh ini berasal dari Allah atau tidak? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Berarti yang dimaksud roh di sini sama dengan nabi. Coba Anda pikirkan itu. 1 Yohanes 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Akan tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi kepada seluruh dunia. Maksud dari roh jahat itu adalah nabi palsu. Roh yang benar itu adalah nabi beneran. Jadi roh kebenaran artinya nabi kebenaran yang mengajarkan segala aspek yang dibutuhkan oleh manusia dengan unsur kebenaran yang ada. Cakupannya kebenaran, muatannya kebenaran, apa yang tersimpul di dalamnya kebenaran. Itu yang dimaksud. Sedangkan Yesus mengatakan, adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab penolong lain, seorang penolong lain, kan orang itu kan manusia, yaitu roh kebenaran, yaitu roh manusia benar, yaitu roh kebenaran. Artinya hukum-hukum Tuhan yang dibawa berasaskan atas hak kebenaran mutlak itu. Maka dia akan datang setelah aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, nabi yang membawa kebenaran itu tidak akan datang. Nah, ternyata Paulus berbohong. Begitu Yesus terangkat ke langit, kucukluk, 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 kucukluk. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Wah, parah kali bah. Akulah Yesus. Yesus, kamu lupa. Kamu sudah berjanji kedatanganmu kelak nanti di akhir zaman. Bukan 2000 tahun yang lalu datang kepada seseorang yang mengaku ketemu dengan engkau. Padahal kamu mengatakan kepada murid-muridmu, ingat, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat untuk kalian. Namun aku sampaikan, sebelum aku pergi, aku katakan kepada kalian, jangan bersedih. Sebab akan datang roh penolong lain yang akan membimbing engkau ke dalam seluruh kebenaran. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, apa yang didengarnya itulah yang disampaikan. Yohanes 16 nomor 13. Begitu dia naik ke atas, kata Yesus, yang datang setelahnya adalah nabi yang membawa kebenaran. Ayo kita cross check. Kisah Para Rasul 22 nomor 9 nomor 8. Siapakah engkau? Akulah Yesus. Ketahuan. No, jangan nipu-nipu, jangan nipu-nipu. Yesusku mengatakan, aku pergi. Setelah aku pergi, yang datang adalah roh kebenaran. Loh, kok yang datang kepada Paulus nabi? Apa Yesus? Padahal Yesus sudah mewanti-wanti nih kepada murid-muridnya. Matius 24, nomor 23, 24, 25, 26. Yesus wanti-wanti nih. Jadi apabila nanti ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya ya. Camkanlah olehmu, aku sudah menyatakan kepada kalian untuk yang kesekian kalinya, bahwa apabila ada orang yang berkata bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik. Sekali lagi saya katakan, kata Yesus, jangan kau percaya kalau ada yang berkata bertemu dengan Yesus. Sebab Yesus nanti datang di data nomor 26 di Matius 24 itu ditandai dengan sinar yang mengkilat dari timur sampai ke barat. Model congor ini. Jadi tangan sendiri, aduh kacau. Jadi teman-teman sekalian, sabar bos, sabar. Kalau emosi santai aja dulu, tenangkan diri Anda. Ambil air, Bicara dulu, ambil air minum, ya. Bunda mana Minum. Nanti bantu saya.
Nanti bantu saya ya. Nah, artinya ketika Yesus memberikan pesan, kalian harus percaya. Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Ente percaya enggak ketika Yesus mengatakan akan datang seorang nabi setelahnya? Ente percaya enggak? Ente percaya tidak kepada Yesus bahwa yang datang setelah dia adalah roh kebenaran? Bukan Yesus, tapi roh kebenaran. Bukan Yesus yang datang, tapi roh Emang kebenaran. Yahudi percaya Muhammad Nabi nggak? Apa sih ini topiknya apa, Dongo? Dengerin dulu. Iya. Emang Yahudi. Bunda kasih moderator aku, Bunda. Oke. Nggak bisa diatur ini. Oke. Iya, kenapa? Jadi sekali lagi kesimpulan terakhir, Ya, kesimpulan emang gua terakhir, nggak mau dengerin congor si Juma ini di sini. kesimpulan terakhir, menurut Yesus di dalam Yohanes Iya, 16:12, pertanyaan saya, emang Yohanes Yahudi 16 percaya nomor Muhammad 17, Nabi? nomor 7. Bicara, kau Itu diam pertanyaan dulu. saya loh. Oh diam. Ini Bunda Ya, Rama kemana emang sih? lu Hostnya siapa kemana? di Bunda sini? Rama. Yohanes 16 nomor 7, Yesus berpesan, aku akan pergi. Setelah aku pergi, yang datang adalah roh. Tapi ternyata setelah Yesus pergi, Pertanyaan yang saya, datang menurut ya, Yesus Emang justru Yahudi percaya Muhammad Yesus. Nabi? Itu pertanyaan saya. Demikian, silakan yang waras tanggapin. Pertanyaan saya. Hostnya kemana ya? Bunda Rama kemana ya? Bunda kasih moderator dong, biar kita atur kalau pergi. Iya iya Dain, iya Iya. iya. Udah saya turunkan. Karena bicara comot-comot kiri kanan. Ya, Begini, silakan. dari tadi Anda tidak menyentuh apa yang ditanyakan. Anda selalu membawa Yohanes. Yohanes itu roh. Udah, itu apakah itu Muhammad? Kan tidak. Jadi yang saya mintakan tadi, Anda menjelaskan dari sisi Al-Quran Anda seperti yang Anda nyatakan tadi. Oke, Bu, bahwa kalau di itu dalam bukan kitab Nabi para Muhammad, nabi- sabar. Kalau itu bukan Nabi Muhammad, lalu siapa roh kebenaran yang datang setelah Yesus? Silakan. Oke, itu roh kebenaran seperti di hari Pentakosta yang ada di dalam Alkitab, itu semua roh yang berbentuk lidah api hinggap semua di atas kepala murid-muridnya. Oke, terus yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Lidah api. Loh, tadi katanya Yesus yang datang setelahku itu adalah roh kebenaran. dulu, jangan lari. Jangan lari. Saya Justru tadi kan Anda yang bertanya lari. kepada Anda. Kan Anda mengatakan Anda lari. roh kebenaran itu Anda seperti lari. lidah-lidah api. Nah, pertanyaan saya, Jangan lari. pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus lidah-lidah api atau Yesus? Kok saya bertanya kan? Anda bertanya balik. Ini sekarang yang bertanya Sudah Anda saya atau jawab. Yohanes 16 nomor 7. Ya, Yang jadi datang di setelah Yohanes- Yesus adalah roh kebenaran. Kan Ah. itu. Nah, siapa roh Berarti kebenaran itu? Yohanes- Anda mengatakan lidah-lidah api. Tunggu Oke. dulu. Berarti Yang datang Yohanes kepada 16 Paulus ketika dia ke padang gurun itu lidah-lidah Ah. api atau Yesus? Bukan begitu. Yohanes 16 ayat 7 itu mendekatkan Muhammad. Itu maksud Anda. Oh iya, Tadi pasti. kan bertanya. Ya pasti. Oh, ya. Nah, ketawa. Sekarang tunjukkan mana roh kebenaran itu. Mana nabi kebenaran itu mana? Nabi yang Gini, membawa gini. kebenaran itu Kenapa mana? saya ketawa? Kita membawa logika ini sekarang ya, Juma. Oke, Anda silakan, mengatakan silakan. akal yang utama. Jadi Ya, sekarang silakan. kita membawa logika. Al-Quran sendiri menyebutkan dan Anda meyakini bahwa kitab Injil, kitab Taurat, kitab Mazmur sudah dirubah-rubah. Ya, oke. Oke, betul. Jadi sekarang Anda menyatakan bahwa Yohanes 16 ayat 7 itu adalah nubuat tentang Muhammad. Ya Yes. kan? Oke. Yes. Jadi di situ Anda mengakui kebenaran Injil lagi. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kitab Kan Al-Quran. kitab yang Sabar, ditulis sabar, oleh- sabar, 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 Yang sabar. ditulis oleh wartawan, Anda akui lagi kebenarannya. Ini logika Sabar, apa? sabar. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Sebagian menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan membiarkan sebagian, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Kitabmu itu, Bung, dituliskan dari hasil penyelidikan wartawan. Surat kabar itu berisi hoaks dan berisi kebenaran. Itu surat kabar.
Berarti ada Oke, juga kebenaran. sampai sini paham? Ya. Sampai sini paham? Berarti ada kebenarannya di dalam. Sampai sini paham? Iya, berarti Anda bermaksud bahwa di dalam kitab yang ditulis oleh para wartawan itu ada kebenarannya juga. Yang begitu? namanya penyelidikan, Bung, pasti ada kebenaran di dalamnya. Tapi tidak sampai kepada level sabda Nabi, tidak sampai pada level firman Tuhan. Tapi ada unsur kebenaran yang ada di dalamnya. Makanya kami diperintahkan oleh Rasulullah, sabar. Kami diperintah oleh Rasulullah, jangan menolak, jangan menerima. Artinya kami dibiarkan untuk belajar untuk itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah Al-Quran mengatakan itu. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Orang ini, oknum ini ada di tengah-tengah Bani Israel. Dia lahir tanpa ayah, seorang nabi yang mampu bermujizat di tengah-tengah mereka, mampu membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dan itu juga adalah oknum yang diselidiki oleh wartawan Yohanes. Jadi saya gunakan materi-materi dari surat kabar itu memberitakan bahwa ada oknum bernama Yesus yang bernama dia harus pergi. Kenapa? Kalau dia tidak pergi, penghibur itu tidak datang, yaitu roh kebenaran. Permasalahannya sekarang, mari kita bahas siapa roh kebenaran Berarti Muhammad itu. itu berbentuk roh ya, Yes. tidak jasad. Tidak jasad. Yes. Apa? Ya. Yes. Berarti Muhammad Nabi tidak itu jasad. kutanya ya? sama Anda, kutanya sama. Nabi itu ada roh tidak? Ada. Oke, bagus. Dah, selesai. Lanjut. Sanggah saya yang tadi. Siapa Oke, roh saya kebenaran? nggak menyangka yang tadi karena yang ini pun Anda nggak bisa terangkan. Loh. Bagaimana mungkin yang disebut Saya dengan kasih, roh boleh Anda dengarkan itu menjadi dalil bentuk yang akan saya kasih ini. kebenaran? Boleh Anda Itu dengarkan dasarnya dalilnya. dari mana? Boleh. Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun hadap mereka dengan rohmu, engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Jadi nabi itu rohmu, nabimu sama dengan rohmu. Itu juga tadi 1 Yohanes 4 nomor 1. Waspadalah kepada setiap roh, ujilah setiap roh, sebab nabi-nabi palsu banyak dan pergi ke seluruh dunia. Artinya roh itu nabi. Nehemia 9 nomor 30, roh Tuhan itu adalah nabi Tuhan. Bilangan 11 nomor 29, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi roh hinggap kepada mereka, maka mereka semua akan menjadi nabi. Bilangan 11 nomor 25, Tuhan mengambil roh yang ada pada diri Musa, lalu memberikan kepada 70 tua-tua, sehingga nampaklah ke-70 itu menjadi nabi. Jadi ketika roh Tuhan itu diberikan kepada seseorang, maka orang itu menjadi nabi. Jadi roh kebenaran ini sama dengan nabi kebenaran. Pertanyaan saya, udah terjawab kan? Bahwa yang dimaksud ini adalah nabi. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Yesus mengatakan adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh atau nabi kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus, nabi atau Yesus? Jawab. Itu bang, mau nanya sedikit bang mengenai soal lidah api. Lidah api itu punya roh nggak bang? Pengen tahu ini bang. Anda mengatakan nabi Itu kebenaran roh, itu roh, di mana? roh Itu dalam ada wujud dalilnya lidah api di dalam katanya, menurut Alkitab. dia. Nggak ada tertulis. Kita berbicara yang Apalagi? real kan? Apalagi Masa ini yang real, diganti? yang saya minta Roh justru kebenaran yang diganti real. menjadi nabi kebenaran. Yang Anda saya minta menulis yang Alkitab. real. Yang datang kepada Ini Paulus namanya- selesaikan dulu. Dengarkan dulu, ini giliran saya kan. Jadi ketika kalau saya tadi berbicara seperti itu tentang Al-Quran mengganti satu ayat atau satu kata, Anda sudah menuduh saya menghujat. Sekarang Roh dengan di sini bentuk ini apa? Tunggu. Roh di sini apa menurut Ya, saudara? roh kebenaran yaitu tertulis di dalam Alkitab, bukan nabi Ya. kebenaran yang seperti Anda Roh asumsikan. kebenaran ini nabi penyampai firman atau bukan? Bukan. Dari mana? Apa Anda yang bisa? Karena dia Apa yang menyatakan bisa roh Anda kebenaran. sanggakan? Dalil mana yang Anda bisa sanggakan? Tunjukkan dalilnya. Enggak perlu dalil karena di situ Nggak perlu tertulis dalil. adalah roh Oke. kebenaran. Anda hanya Oke. Kita hanya melihat dalil itu Nggak saja. perlu dalil. Jadi dari Coba mana kamu Anda baca. mengatakan itu kepada nabi kebenaran? Coba kamu baca Yohanes 3 nomor 34. Boleh kau bacakan ke saya? Boleh. Silakan, bacakan saya, Bung.
Anda ini selalu kan Al-Quran dengan Alkitab dengan sesuka Anda. Oh tidak, Al-Quran ini kitab terakhir yang justru Ya. kebenarannya didukung oleh kitab saudara. Tidak ada yang mendukung. Silakan Anda bacakan Yohanes 3 nomor 34. Yang mendukung Al-Quran itu kitab Basilides. Tunjukkan mendukung Yohanes cara 3 nomor 34. Tunjukkan, bacakan kepada saya. Bacakan. Kalau Bacakan. kitab Basilides itu mendukung. Kalau dari Bacakan. enggak. Semua kitab terdahulu, bahkan kitabnya orang Hindu Buddha itu mendukung kenabian Oke, tersebut. saya bacakan ya. Silakan. Kita Silakan. bacakan. Ini kita baca sesuai dengan teks ya. Sesuai Yes. dengan teks. Oke. Ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Oke, setuju? Karena Setuju. Tunggu dulu. Karena Allah mengaruniakan, karena Tuhan, saya nggak suka membaca Allah, karena saya nggak suka lagi kata-kata Allah di sini. bagus. Karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Mantap. Jadi Oke, penyampai mantap, firman kan? itu nabi atau bukan? Penyampai Tunggu firman dulu. itu nabi atau bukan? Di sini dikatakan bahwa mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Artinya tidak terbatas. Dia mempunyai Kepada mujizat siapa? loh. Kepada Mempunyai siapa? mujizat dia di sini. Jadi setiap Kepada nabi itu siapa harus Tuhan mempunyai mujizat yang mengaruniakan dilakukannya. rohnya? Kepada siapa? Jadi Anda tunjukkan dulu dia mempunyai mujizat apa? Coba tunjukkan. Kalau ini kan Dari Anda kemujizat. berdasarkan kita. Ulang lagi. Jadi, yang kita Ulang gunakan lagi. Jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu. Kita baca Alkitab, gunakan standar Al-Quran Anda. Sekarang kita baca Alkitab. Mulai kita ngaco. gunakan standar Alkitab. Jadi di sini katanya. Iya, ini saya tanya standar Bible. Standar Bible yang saya tanya. Itu tidak terbatas. Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang Ya. diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Pertanyaan saya, orang yang diutus menyampaikan firman disebut apa? Nabi? Betul? Jadi di sini disebutkan bahwa Jadi di sini dia senang, mengaruniakan roh yang di tidak sana senang. Anda nggak bisa menjawab kan? Ini pertanyaan saya. Sebab Anda setiap berbohong. Kalau kamu Sebab berbohong, siapa yang Isa yang diutus? menjadi bapamu. Begitu kata Alkitab Juma. Sekarang sedang Anda tuh membaca saya yang Alkitab. berbohong nih. Iya kan? Yang saya bacakan kepada Anda Alkitab atau Al-Quran. Sebab siapa yang diutus? Saudara Anda ini Cibiniri, berbohong kalau Anda cuma. tidak sanggup diskusi, turun. Saya nggak- Saudara, bukan kalau tidak Kalau sanggup, Anda turun. tidak sanggup berdiskusi dengan saya, buang-buang saja, buang. Kick. Silakan. Kesini. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Saya tanya, penyampai firman Allah disebut apa? Di sini dia berbicara tentang Yesus ini. Di sini, bicara tentang siapa. di sudut kota kan? ini, Kalau Anda tidak sanggup ingin menghadapi lari kebenaran tapi Alkitab, malu. silakan buang saya. Karena saya akan terus mengutarakan kebenaran Alkitab di sini. Saya akan tanya, orang yang diberi tugas menyampaikan firman disebut apa? Yang kita berbicara dari konteksnya Yohanes 3 ayat 34 kan? Betul atau tidak? Itu dulu. Iya. Iya. Oke. Yang di sini Orang yang dikatakan ini diberi mengenai tugas Yesus. untuk menyampaikan firman Tuhan Udah, disebut apa? Dengarkan dulu. Nabi. Kita kan berbicara konteks Yohanes 3 ayat 34. Setuju atau tidak? Di sini siapa yang mau kabur? Bro, kamu kebenaran kamu kok nggak nyambung ya? Enggak, bukan saya yang tidak nyambung. Saya ini Saudara pengacara, juga tidak Bos, nyambung. yang Coba diutus kita untuk baca. diutus oleh Ini kita Yesus. berbicara tentang apa? Tentang Saya Yohanes ini 3 pembela ayat 34, Yesus, betul saya ini tidak? pengacara beliau. Yang kalian salah-salahkan ajarannya, saya diutus untuk menjadi wakil sebagai kuasa hukumnya. Yohanes 3 nomor 34, Yesus berkata, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Pertanyaan saya, yang menyampaikan firman Allah itu disebut apa? Kurir, Bro, dibuka mic-nya dijawab. office boy, atau nabi? Dengarkan dulu. Kita berbicara masalah Yohanes 3 ayat 34. Betul tidak? Emang kau Itu pikir dulu. saya bicara apa dari tadi? Oke. Jadi di Alamak. dalam Yohanes 3 ayat 34 ini dia membicarakan mengenai Yesus. Jadi penyampai firman di sini Yesus. Ini Yesus yang berbicara, Cak Ayu. Ya, Alamak.
Ini yang dimasukkan di sini Yesus. Ini saya tanya dulu nih, orang yang diberi tugas menyampaikan firman itu disebut apa? Ya kita kan tadi Anda menyuruh saya membacakan Yohanes 3 Nggak jawab, bro. Anda dijawab, dia nggak berani kan? Kok nggak berani? Anda Saya tidak mau menutupi. menyimpang Salah enggak kemana-mana. kalau saya Karena mengatakan kita bahwa berbicara tentang- orang yang tentang diberi apa? tugas Tentang Yohanes 3 menyampaikan ayat 3. firman itu disebut nabi? Salah enggak? Kita tadi berbicara Ini orang di nggak mau ayat mendengar ini. Bukan enggak mau Bukan nggak mendengar. mau mendengar. Dia Kita begitu berbicara di Yohanes lucip 3 ayat 34. Anda itu Anda menanyakan hal lain. loh, saya kan tanya di dalam Iya. pengakuan Yesus setelah dia pergi akan datang roh kebenaran. Di Tadi dalam Anda Yohanes 3 nomor Ya, 34, roh kebenaran itu adalah orang yang menyampaikan firman Allah. Kenapa disebut roh kebenaran? Karena pada dirinya Allah memberikan rohnya, sehingga ucapannya, perkataannya, tindakannya semua berlandaskan atas Allah. Makanya saya kasih Yohanes 3:34. Menurut Yesus, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka Tuhan mengaruniakan roh ke atasnya. Anda percaya atau tidak? Ini kata Yesus. Artinya, yang dimaksud Yesus dalam Yohanes 6 ini jelas adalah nabi yang datang setelahnya yang membawa kebenaran. Siapa nabi itu? Ini di mute terus nih. Kalau memang Siapa nabi yang datang setelah Yesus? firman nggak ada. Enggak ada katanya. Berarti ajaran Yesus Nggak nggak ada lengkap katanya. dong. Ya Allah, Jadi gini ya aja, Karim. saya yakin Anda nggak mengerti Al-Quran, Anda sendiri Anda nggak mengerti. Jadi kalau saya lihat surah 46 ayat 9 di sini dikatakan bahwa aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Itu di surah 46 ayat 9. Jadi saya bertanya, ini mengenai Al-Quran Anda ya, pasti Anda nggak bisa jawab. Siapa rasul sebelum Muhammad itu yang datang? Yesus mengatakan, aku tidak Coba dapat tunjukkan. berbuat apa-apa dari diriku. kan? Nggak bisa Anda jawab. Anda berbicara Seorang mengenai nabi itu, Alkitab. seorang Sedangkan nabi itu, Al-Quran Anda seorang tidak nabi Anda itu bukan kuasai. Tuhan. Nabi itu bukan Tuhan. Seorang nabi berkata demikian wajar. Seorang Tuhan pun mengatakan begitu kan? Kenapa kamu tidak Surah gepeng? 46 ayat 9. Coba Anda apa rasul sih yang orang datang ini? sebelum Muhammad? Coba Anda jelaskan. Apa? Bisa? Apa? Rasul yang datang sebelum Muhammad. Siapa? Rasul, salah satunya Musa, Daud, Salomo, bukan, Yesus atau Isa. Kenapa? Ini yang datang ke tanah Arab. Mati aja. Lari ke Al-Quran, Bible tidak lolos. Lari ke Al-Quran. Iya, karena Ketinggian. Anda nggak mengetahui Al-Quran Anda sendiri. Anda tidak Ketinggian. kuasai. Kok ketinggian? Ketinggian. Jadi setelah Yesus terangkat ke langit, kata Yesus yang datang setelahnya seorang nabi. Oke? Nah, yang datang kepada Kalau Paulus Anda siapa? katakan nabi mengganti kata yang di Alkitab, Anda mengusir Alkitab loh. Di Yang situ datang- disebutkan roh kebenaran. Oke, Bukan Alkitab. saya ikutin. Oke, baik. Yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran. Betul? Betul? Anda Betul? mute terus, mau jawab betul pun nggak bisa. Oke. Ya, oke. Yang datang setelah Yesus roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus siapa? Tadi kita bukan bertanya kepada situ. Saya bertanya di mana tentang Nabi Muhammad. Allahu Jadi Akbar, kalau Masya Allah. diskusi dipersingkat-singkat nggak bisa dia. Bercabang-cabang mulutnya kalau ngomong. Kan Yesus bukan saya, mengatakan Anda yang yang bercabang. datang Tapi Anda setelahku menuduh adalah saya. roh kebenaran. Oke, Anda menolak itu adalah Nabi Muhammad. Oke, enggak apa-apa. Saya ikuti irama Anda. Nah, sekarang kita deteksi Paulus. Yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah roh kebenaran. Siapa yang berbohong? Yesus atau Paulus? Tidak ada yang berbohong. Iya.
Berarti yang berbohong itu Anda. Yesus mengatakan, setelah roh kebenaran datang, aku tidak akan datang. Apakah ada Yesus berkata seperti itu? Setelah aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Berarti Yesus dan roh kebenaran berbeda, Cak Ayu. Betul? Itulah Anda tidak mengerti konsep Alkitab. Nggak nyambung, Yesus dan roh adalah satu hakikat. Silakan diambil alih Itu dulu, yang nggak Anda teman-teman. tahu. Satu hakikat Saya katanya, ibadah dulu, Bang. ibadah dulu. Saya ibadah dulu. Bang. Ya, ya, gini loh. Kebenaran dengarkan baik-baik pertanyaannya ya. Sesudah Yesus, siapa yang datang? Jawab. Oh, sekitar. Nih, Sesudah Yesus siapa yang datang? Roh kebenaran. dikit lagi. Roh kebenaran. Oke, roh kebenaran itu apa? Ya, bagaimana? Anda ini aneh. Itu kan ditanya baik-baik. Atau saya robah, Iya. apakah roh kebenaran? Pertanyaan Anda ini lucu. Roh kebenaran itu apa? Jangan nanya. Sesudah Yesus roh kebenaran. Roh kebenaran itu apa? Anda menyebut tapi nggak bisa menjelaskan. Jam. Apa? Biar saya terangkan roh kebenaran itu apa. Apa? Silakan. Biar nanti saya terangkan. Ya silakan, roh kebenaran itu apa? Nggak cukup menjelaskan kepada Anda di Saya sini. tunggu 5 hari, Nanti nggak apa-apa. muncul. 5 hari saya tunggu, Muncul jelaskan. 1000 pertanyaan lagi. Nggak ada waktu saya kalau kelamaan, bro. Nggak apa-apa, roh kebenaran itu apa? Udahlah, Anda nggak bisa diskusi. Terima kasih ya. Ya pasti kabur kan kalau gue yang ngomong. Kabur kan? Sabar.